Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif non bijaksana, serta sahabat lomba yang semangat nan luar biasa. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat the King of the King, the love of the world, and the creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayuhal hadiruna al-kiram fi hasihil fursan u'aliku kalimatan bi unwan hubbul watan minal iman. Sahabatku, alhamdulillah pada tahun ini negara Indonesia telah memperingati hari kemerdekaan yang ke-80 tahun. Semoga kita semua senantiasa menjadi warga negara yang baik dan senantiasa mencintai tanah air Indonesia. Hubul waton atau mencintai tanah air bukan hanya sekedar perasaan bangga, melainkan mencintai tanah air berarti menjaga, merawat, dan membangunnya. Dalam Islam, mencintai tanah air bagian dari iman, karena iman tidak mungkin dapat ditegakkan tanpa adanya tempat yang aman. Maka dari itu, marilah kita simak kutipan lagu dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah berikut ini. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, walatakun minal hirman, inhadu ahlal waton. Lagu ini mengandung pesan bahwa mencintai tanah air adalah bagian dari iman, seperti menjaga dan membela bangsa dengan penuh kehormatan. Hal ini sejalan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 66 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'azzuna bihi lakana khairan lahum wa asyadda tasbita. Shadaqallahul azim. Yang artinya, seandainya orang-orang di sana diperintahkan untuk melakukan hal berat seperti membunuh diri mereka dan meninggalkan halaman kampung, pasti mereka tak mau. Padahal jika mereka taat, mereka akan mendapatkan pahala. Sahabatku, contoh nyata dalam mencintai tanah air ada pada Rasulullah. Beliau mencintai Mekah sebagai tempat kelahirannya dan Madinah sebagai tempat perjuangannya. Ketika harus berhijrah, Nabi Muhammad meninggalkan Mekah dengan perasaan yang sangat berat, karena di sanalah tanah air beliau, tempat beliau berdoa dan tempat beliau menyebarkan kebenaran. Man ahabba baladahu dafa'a anhu. Siapa yang mencintai tanah airnya, ia akan membelanya. Dan bukti kecintaan Rasul ini terbukti dalam sabda beliau yang berbunyi, An ibni Abbasin kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'ad yabaki min baldah wa ahabbaki illayya, walaula anna qaumi ahrajuni minki masakantu khairaki. Hadis ini menjelaskan betapa cintanya Rasulullah terhadap Mekah, dan seandainya jika orang-orang di sana tidak mengusir Nabi Muhammad,
maka beliau tidak akan meninggalkannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hal ini dapat dijadikan sebagai pelajaran bahwa mencintai tanah air bukan hanya sekedar mengangkat senjata sebagaimana para pejuang zaman dahulu. Sementara itu, pada zaman sekarang mencintai tanah air bisa dibuktikan dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, berprestasi, menjaga kerukunan, dan menegakkan kejujuran. Seperti pepatah Jawa mengatakan, tresno niku butuh bukti, dudu mung janji. Maka dari itu, marilah kita mencintai tanah air ini dengan pembuktian. Dudu mung slogan, dudu mung seragam. Setiap tindakan positif kita untuk negeri termasuk dalam mencintai tanah air. To love your land is to honor your fight. Mencintai negerimu sama dengan menghargai imanmu. Mencintai tanah air itu sederhana. Cukup mengingat satu kata, merdeka. Merdeka bukan hanya sembarang kata, melainkan ada makna di dalamnya. Mencintai tanah air bagian dari iman. R. Rela berkorban demi kebersamaan. D. Dekatkan diri kepada Allah dengan mencintai sama makhluknya. K. Karena tanah air ini adalah amanah, bukan hanya tempat tinggal. Maka dari itu, marilah sahabat-sahabatku, kita mencintai tanah air ini dengan tindakan-tindakan positif. Sekian hitobah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.